Sobat Mahardika, kembali lagi di Ini Podcast Mahardika bersama dengan saya Kirana Nisa. Ini Podcast Mahardika merupakan ruang bincang penuh inspirasi yang siap membahas isu-isu hangat bersama dengan narasumber hebat. Dan spesial edisi hari ini, Sobat Mahardika, saya akan menghadirkan tema yang sangat spesial, yaitu terkait dengan perjalanan 4 tahun kepemimpinan Wakil Wali Kota Blitar, Bapak Cucu Sunaryo, yang memang saat ini sudah berada di penghujung masa jabatan. Kita akan mengupas bagaimana perjalanan beliau membangun Kota Blitar menjadi daerah yang semakin keren. Apa saja tantangannya dan apa kira-kira kisah-kisah seru di balik kepemimpinan beliau. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Ini Podcast Mahardika. Oke, Sobat Mahardika, masih di Ini Podcast Mahardika dan yang ditunggu-tunggu sudah ada di samping saya. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Wakil Wali Kota Blitar. Selamat datang di Ini Podcast Mahardika, Bapak Cucu Sunaryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih sekali sudah hadir di studio kami, Ini Podcast Mahardika. Kami tahu bahwasanya agenda Bapak hari ini padat sekali, tapi tetap menyelakan waktu untuk hadir di sini. Kabar baik Bapak Cucu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, Pak Cucu, hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan perjalanan Bapak selama 4 tahun terakhir di Kota Blitar. Tapi sebelum itu, saya pengen ngingetin Sobat Mahardika yang sedang menyaksikan tayangan kami untuk memberikan like, komen, dan subscribe supaya kami lebih bersemangat kontennya ya. Oke deh, Bapak, ini kita mengawali pertanyaan yang ringan-ringan dulu ya Pak ya. Ya sebenarnya pertanyaannya ringan semuanya sih Jangan Pak. berat-berat. Jangan berat-berat. Oke, Bapak tentu selama 4 tahun di Kota Blitar ini bukan waktu yang singkat ya. Tentunya ada banyak sekali kemudian kisah-kisah inspiratif yang Bapak ukir bersama dengan keluarga besar Pemkot Blitar. Kalau boleh saya tahu nih Pak ya, perjalanan Bapak hingga akhirnya hari ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Blitar ini seperti apa Pak? Ya, kalau bagi kami menjabat di kepala daerah itu kan pekerjaan amanah. Ya. Pekerjaan yang harus didasari dengan pengabdian. Maka kami menjalankan ini sesuai dengan visi misi dari partai. Ya tentunya kami menjalankan dengan senang hati. Ya. Terutama dengan tagline kami dulu adalah Blitar keren, ya, keberagaman, religius, nasionalis. Maka dengan itu kami pengen tercipta suasana yang kondusif, suasana yang aman, suasana yang nyaman di Kota Blitar. Itu aja tujuan kita. Oke. Sepak terjang panjenengan di dunia kepemimpinan, di dunia politik sudah tidak diragukan lagi. Panjenengan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur masa jabatan 2014-2019 leres ya Pak ya. Saat kemudian rekomendasi dari partai turun dan panjenengan direkomendasikan untuk di Kota Blitar, saat itu bagaimana Pak perasaannya? Jadi di partai ini kita biasa diberi tugas untuk jabatan yang lebih tinggi, ataupun kadang-kadang jabatan yang lebih rendah. Ya. Kalau dari 2009 sampai 2014 saya ini ketua fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur. 2014 sampai 19 wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Mestinya levelnya di tingkat provinsi. Yeah. Tapi kalau ditugaskan di tingkat kota, setara kabupaten, bagi saya selama itu bagian daripada pengabdian tidak ada masalah. Ya, fine saja. Dan terbukti ya Pak, ada banyak sekali gagasan-gagasan, inovasi-inovasi yang dilahirkan panjenengan bersama dengan Bapak Wali Kota, Bapak Santoso. Salah satunya
panjenengan sebagai pencetus program RT Keren 50 juta per RT per tahun. Apa Pak, kalau kita boleh flashback yang melatar belakangi lahirnya program tersebut? Jadi 50 juta per RT per tahun, itu kan kami pengen memangkas birokrasi. Ya. Kedua juga kami dulu mulai 2009 sampai 2019 itu dapil saya Kediri, Tulungagung, Blitar. Jadi sudah familiar saya dengan Kota Blitar. Lalu kalau 50 juta ini bisa diterapkan, itu pasti dampaknya luar biasa. Oke. Jadi berawal dari memang pengalaman panjenengan ketika dulu masih menjabat sebagai anggota dewan, berkeliling dan melihat motret kebutuhan masyarakat, begitu ya Pak ya, sehingga kemudian RT Keren ini dikemas bersama-sama. Betul, jadi disamas-kemas bersama-sama dengan Pak Wali Kota, juga dengan tim. Intinya waktu itu kami pengen bagaimana pendapatan masyarakat Kota Blitar bisa meningkat. Maka program RT Keren itu ya kami anggap salah satu solusi pada saat itu. Oke. Ini kan sudah berjalan dan banyak sekali kemudian produk-produk yang berhasil dilahirkan masyarakat melalui program RT Keren. Ya. Kalau Bapak sendiri melihat selama 4 tahun berjalan ini bagaimana program RT Keren ini Pak? Jadi kami melihat RT Keren ini, harapan kami sih ini akan dilanjutkan untuk tahun-tahun yang ke depan. Oke. Karena RT Keren ini ibaratnya anak sekolah itu kan ada tahapan. Ya. SD, SMP, SMA dan seterusnya. Sekarang levelnya di tingkat masih SD. SD. Nah, jadi artinya gini, RT Keren itu 50 juta, kami berharap tujuan akhirnya itu kan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Mungkin tahap awal ini bagaimana RT Keren itu baru diminati dulu. Okay. Maka masyarakat melalui RT itu baru berminat pada persoalan yang menyentuh infrastruktur, katakanlah buat pavingisasi, buat balai RW, buat ya pekerjaan-pekerjaan yang belum menyentuh perkuatan ekonomi. Padahal kalau ini levelnya kita naikkan, maka RT itu bisa menggali potensi masyarakat yang ada. Katakanlah kita ini pada tahun 2021 itu kan COVID lagi gencar-gencarnya. Nah, sehingga rata-rata penghasilan masyarakat itu drop, terpuruk. Maka satu-satunya penghasilan yang paling kuat itu adalah di sektor UMKM. Betul. Jadi kalau 50 juta ini setelah pembangunan balai RW, balai RT, paving site dan lain-lain selesai, maka tahapan selanjutnya adalah bagaimana menggali potensi masyarakat. Katakanlah masyarakat itu ada yang berpotensi di bidang kerajinan, misalnya batik, misalnya pengrajin makanan dan lain-lainnya, yaitu kita tingkatkan. Bagaimana yang semula kemasannya biasa-biasa saja, itu kita tingkatkan. Yang semula publikasinya biasa-biasa saja, kita tingkatkan. Yang semua marketnya itu hanya di lingkungan kecil, kita tingkatkan di lingkungan besar. Oke. Nah, jadi satu contoh itu di daerah di Moro itu belum terrealisasi keinginan saya. Di sana kan ada pasar hewan. Betul. Di sana ada potensi kulit potong hewan itu masih belum dimaksimalkan. Masih dijual bebas di Kediri, di tempat-tempat lain, bahkan ada yang digunakan hanya sekedar makanan. Padahal potensi kulit itu kalau dikelola dengan baik bisa dipakai untuk sandal kulit, sepatu kulit, jaket kulit, dompet kulit, sabuk kulit, tas kulit, banyak. Yang nilai ekonominya lebih tinggi. Yang nilai tinggi, tentunya nanti itu harus ada dengan kebijakan daripada pemerintah. Misalnya anak SD wajib membeli sabuk setahun aja sekali. Anak SMP membeli sepatu kulit setahun sekali. ASN membeli jaket kulit setahun sekali. Nah, ibu-ibu. Tapi tentunya ini dengan harus ada pembelajaran bagaimana desainnya yang bagus, bagaimana produknya yang menarik. Nah, ini kan ada proses masyarakat yang tidak terbiasa, lalu bagaimana menjadi
pengrajin yang handal harus ada pelatihan, harus mendatangkan guru-guru dari tempat lain. Maka itu ada 70% plus 30%. Yang 70% itu produk-produknya, yang 30% itu untuk edukasi, untuk mendatangkan guru-guru. Nah, banyak produk-produk lain, potensi-potensi lain di kota Blitar ini. Kalau saya jelaskan panjang nanti nggak cukup waktunya, tapi contohnya itu salah satunya begitu. Oke, luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini tadi idenya Bapak juga itu ya didengar oleh masyarakat, para pengrajin ini yang kemudian ini bisa menangkap potensi ekonomi yang sangat luar biasa. Saya boleh tepuk tangannya dong untuk argumen dari seorang Pak Cucu yang sangat luar biasa sekali. Saya masih punya banyak sekali pertanyaan Bapak, tapi sebelum kita lanjut kayaknya kita ngopi dulu karena kebetulan sudah disiapkan ini cemilan favorit Bapak katanya, telo goreng. Betul Pak? Sebetulnya yang favorit banyak ya. Cuman di sini cuma disiapkan telo goreng aja. Ya harus disyukuri. Kurang banyak ya Pak ya. Oke deh, kita ngicip dulu ya Pak, kita ngopi-ngopi dulu.